Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurjani Lestari dari Fakultas Pendidikan Ekonomi C. Nomor NIM saya yaitu 18721 50139 dengan dosen pengampu yaitu Pak Dahlan MPD. Dan simak video berikut ini. Mengidentifikasi prinsip-prinsip pengorganisasian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, memahami prinsip-prinsip organisasi dalam pembelajaran IPS. Memahami jenis-jenis organisasi dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, memahami organisasi menurut para ahli. Dan istilah prinsip diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Dengan demikian, prinsip-prinsip organisasi adalah hal yang harus dipedomi oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Prinsip perorganisasian menawarkan petunjuk untuk menciptakan sebuah organisasi dalam efektif dan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Pertama, ada prinsip perumusan. Tujuan setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya seperti tujuan untuk pemerintah, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi itu. Pertama, ada prinsip perumusan. Tujuan setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya seperti tujuan untuk pemerintah, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi itu. Yang kedua, prinsip pembagian kerja untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Yang ketiga, ada prinsip tingkat pengawasan untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dapat pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Yang keempat, prinsip rentan manajemen dalam suatu organisasi. Perlu kita perhatikan suatu aktivitas dan sebuah efisien dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Prinsip menurut para ahli. Banyak ahli yang berupaya mengusulkan prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi tersebut terus mendalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Beberapa pendapat yang dimaksud antara lain, menurut Henry Fayol, sebagaimana diikuti oleh Husse dan Bowditch tahun 1977, Fayol mengemukakan 5 prinsip, yaitu yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Yang ketiga, kesatuan pemerintah atau unity of command. Yang keempat, disiplin atau disiplin. Yang kelima, kesatuan arah. Prinsip menurut para ahli. Banyak ahli yang berupaya mengusulkan prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi tersebut terus mendalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Beberapa pendapat yang dimaksud antara lain, menurut Henry Fayol, sebagaimana diikuti oleh Husse dan Bowditch tahun 1977, Fayol mengemukakan 5 prinsip, yaitu yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Yang ketiga, kesatuan pemerintah atau unity of command. Yang keempat, disiplin atau disiplin. Yang kelima, kesatuan arah. Yang kedua, menurut L.P. Alford and Hussel BT tahun 1951 dalam tulisannya yang berjudul Principles of Industrial Management. Mereka mengemukakan 7 prinsip organisasi. Yang pertama, prinsip tujuan atau principle of objective. Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab, principle of authority and responsibility. Yang ketiga, prinsip wewenang pokok, principle of ultimate authority. Yang keempat, prinsip penugasan, kewajiban-kewajiban atau principle of to-do-age. Yang kelima, prinsip definition. Yang keenam, prinsip kesamaan. Yang ketujuh, efektivitas organisasi.
Dan itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.